Shalom. Shalom. Selamat siang, selamat datang di rumah duka keluarga besar Sanu dan keluarga besar Lete yang berduka. Dan saya yakin bahwa dengan adanya Bapak Mama Bapak Saudara yang ada di dalam tenda duka saat siang hari ini, yakin 100% bahwa beban duka ini tidak dipikul oleh keluarga besar sendiri, tetapi ada penopang duka daripada Bapak Mama Bapak Saudara semua, bahkan kita semua yang ada pada saat ini. 60 tahun yang lalu ada putri cantik yang ada di tengah-tengah keluarga Lete, dalam hal ini Jublina Hasanu. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar oleh karena ada peristiwa kelahiran di sana. Tetapi berjalannya waktu pula, maka tepat pada tanggal 21 September tahun 2023 di Ba'a, Tuhan berkehendak memanggil kembali miliknya, Mama, istri saudari mendiang Jublina Hasanu Lete, ke pangkuannya. Oleh sebab itu saat ini kita akan masuk di dalam acara demi acara untuk masuk di dalam suasana pemakaman sebentar ini. Tetapi yang perlu saya informasikan bahwa di rumah duka tidak ada kebaktian di sini. Kebaktiannya akan berlangsung di gedung kebaktian Gereja Efata Ngalamon, sebab mendiang adalah diaken aktif dan masa tugasnya berakhir di, kalau tidak salah, di Desember 2023 ya, makin gitu. Jadi setelah acara demi acara dari sini, kita akan langsungkan kebaktian penguburan atau pemakamannya akan berlangsung di gedung kebaktian Gereja Efata Ngalamon. Dan saya tidak perlu banyak berbicara lagi, kita akan mendengarkan langsung riwayat hidup atau dengan kata lain kilas balik daripada almarhumah yang akan dibacakan oleh saudari Nadia Manafe. Saya akan membacakan riwayat hidup dari almarhumah. Daftar riwayat hidup almarhumah Mama, istri, Oma, saudara terkasih Jublina Rince Lete. Almarhumah lahir di Letek Lain pada tanggal 10 Juli 1960. Almarhumah adalah anak dari perkawinan pasangan suami istri Bapak Sulaiman Lete almarhum dan Ibu Maria Poli almarhumah. Almarhumah merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, yakni yang pertama Soslai, yang kedua Hana Lete, yang ketiga Savince Lete. Riwayat pendidikan: almarhumah menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Gemit Kakaek pada tahun 1975. Riwayat pengabdian: pada tanggal 20 Agustus tahun 2019, almarhumah dikukuhkan sebagai majelis Jemaat Gereja Efata Ngalamon masa jabatan tahun 2019-2022. Riwayat perkawinan: almarhumah menikah dengan Julius Sanu pada tahun 1986 dan dikaruniai 6 orang anak sebagai berikut. Yang pertama, Feby LM Sanu menikah dengan Arwadi EI Adu dan dikaruniai 3 orang anak, yakni yang pertama Mutiara Adu, yang kedua Snejer Adu, yang ketiga Kuensa Adu. Yang kedua, Frankie Esanu menikah dengan Mersindun dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Reinhard CF Sanu, yang kedua Rainadin CM Sanu.
Yang ketiga, Yetri Hasanu yang dikaruniai 1 orang anak, yakni Farel Sanu. Yang keempat, Arni Desanu menikah dengan Indra Johanis dan dikaruniai 2 orang anak, yakni yang pertama, Januario M. Johanis, yang kedua, Geran I. Johanis, yang kelima, Ripka M. Sanu, dikaruniai seorang anak, yakni Tresna F. B. Sanu. Yang keenam, Joyce A. J. Sanu. Riwayat penyakit. Pada tanggal 16 September 2023, almarhumah merasakan nyeri di perut bagian bawah sampai tubuhnya menggigil hebat. Keluarga berupaya melakukan pengobatan ke Puskesmas Sonimau pada tanggal 18 September 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter, almarhumah didiagnosa menderita lambung dan dirawat selama 2 hari di Puskesmas Sonimanu. Pada tanggal 19 September 2023 pukul 20.10 WITA, almarhumah dirujuk ke RSUD Baah. Setelah melakukan pemeriksaan di laboratorium, almarhumah didiagnosa menderita infeksi saluran kencing dan gagal ginjal, sehingga bakteri telah menyebar ke paru-paru dan menjalar ke otak. Pihak medis dan kami semua sudah berusaha semaksimal untuk mengupayakan kesembuhan almarhumah. Namun Tuhan berkehendak lain, sehingga tepat pada hari Kamis dari tanggal 21 September 2023 pukul 7.00 WITA, almarhumah menghembuskan nafas terakhir dengan usia 63 tahun, 2 bulan, 11 hari, serta meninggalkan seorang suami, 6 orang anak, 3 orang mantu, dan 9 orang cucu. Selamat jalan, mama, istri, oma, saudari terkasih, Jupline, Herlince Lete. Sekian. Itulah kilas balik daripada almarhumah. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan atau pesan-pesan penghiburan dari pemerintah Desa Lenupetu, dalam hal ini Bapak Jacob Mesang. Disilakan. Yang terhormat para undangan semua yang ada dalam tenda duka cita, majelis pendeta yang saya hormati. Tentulah pada saat ini kita semua ada di sini karena duka cita yang telah terjadi pada keluarga San, keluarga Lete. Tentunya kita ada juga karena kita merasa bahwa kita akan terjadi hal yang sama, yang mana sebagaimana kita semua dalam ciptaan Allah. Tentulah pada saat ini juga diserahkan waktu kepada pemerintah. Saya juga merasa kesal apabila salah satu di antara masyarakat yang telah meninggal. Dari antara masyarakat, Lince ini adalah saudara daripada saya. Tentulah kalau apabila saya sebagai manusia yang halnya sebetulnya bahwa untuk diserahkan Susi ini jauh daripada saya, maka saya juga akan mengalami hal keberatan. Tetapi ini adalah keputusan daripada Tuhan, maka tidak kita pun, siapa-siapa pun tidak mengalami hal keberatan. Kita melepaskan. Kedua, apabila kita sama-sama mendengar tentang hal rohani, maka kadang-kala kita bilang begini,
hidup ini adalah kesempatan. Tetapi di dalam kesempatan itu ada dalam tangan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar dan melihat dan melakukan. Bahwa hidup dalam kesempatan ini kita melakukan hal yang kebaikan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Susi ini adalah orang benar. Dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa Susi Lince ini adalah orang yang bersalah. Tetapi ini adalah satu perhentian, betul. Diberhenti lelah dalam segala macam pekerjaan. Maka kami sebagai pemerintah sedang menghitung-hitung bahwa di wilayah desa Lenopetu ini terhitung dalam jumlah jiwa 542 ternyata kurang salah satu negara Susi Lince ini, dan dia kami terhitung hanya 541 orang. Tentulah pada hari ini saya juga pemerintah tidak berkeberatan. Saya melepaskan kepada bagian rohani untuk melayani pemakaman Lince Sang demi untuk menuju kepada jalan kekal. Pada kesempatan ini saya bisa dapat kembalikan kepada MC yang kata-kata yang saya ucapkan apabila tidak sesuai, saya mohon maaf. Dan apabila benar, pakailah sebagai satu jalan kehidupan kekal dari saat ini sampai selamanya. Para mati akan kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Desa Lenopetu yang sudah berkenan menyampaikan pesan-pesan penghiburan bagi keluarga besar keluarga Lete, keluarga besar Sanu, bahkan seluruh keluarga yang tergabung di dalamnya pada saat siang hari ini. Sekiranya apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi keluarga besar yang berduka. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan isi hati daripada keluarga, dalam hal ini keluarga Sanu dan keluarga Lete, yang didaulatkan kepada Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Yan Cedai. Disilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Pendeta Silvi, yang saya hormati Ibu Pendeta Vince, yang saya hormati Ibu Klasis bersama teman-teman pendeta yang hadir dalam tenda duka ini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lenopetu. Singkatnya, Bapak Ibu sidang pergabungan yang berpengharapan yang kami hormati. Kata orang bahwa setiap yang hidup, yang memiliki roh dan jiwa, pada saatnya akan kembali pada otoritas Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Siapapun itu tunduk pada otoritas. Oleh karena itu, hari ini otoritas itu menghampiri kami keluarga. 3 hari yang lalu, mama kami, oma kami yang kami sangat cintai, istri dari bapak kami yang begitu menyayanginya, dia telah kembali ke Sang Penciptanya, pemilik kehidupan itu. Tentu
Perih rasanya, sakit kami rasakan, duka cita melanda kami keluarga. Duka cita silih berganti, dan ini giliran kami. 3 hari yang lalu, mama kami ini telah dipanggil kembali oleh Sang Penciptanya. Ketika tenda duka terhampang di depan kami, silih berganti, Bapak Ibu sekalian datang ke tempat kami ini. Dengan tidak memperhitungkan waktu dan jarak, situasi dan kondisi, datang dan membagi duka bersama kami keluarga, dan memberi penghormatan terakhir kepada mama kami almarhumah. Oleh karena itu, saya atas nama keluarga mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Pendeta Selvi Wahidaga bersama presbiternya yang akan sebentar ini memimpin ibadah pemakaman ini. Ucapan terima kasih kami yang kedua kepada pemerintah desa Lenepetu. Secara fakta ia mengatakan bahwa ibu kami ini orang baik. Terima kasih atas semuanya Bapak Desa. Ungkapan terima kasih yang sama pula kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang datang dan membagi duka bersama kami. Tidak ada yang berharga yang kami keluarga bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hanya doa yang kami sampaikan kepada Sang Pemilik kehidupan, agar Bapak Ibu semua diberkati semasa sepanjang hidup Bapak Ibu sekalian. Ungkapan terima kasih kami yang berikut kepada Ibu Pendeta Vince. Kami keluarga bersepakat seusainya ibadah pemakaman ini, kami akan lanjutkan dengan ucapan syukur lepas kabung, dan izinkan saya Mama Pendeta menyampaikan limpah terima kasih yang sebesar-besar. Permohonan maaf dari kami keluarga. Meskipun tadi Kepala Desa mengatakan bahwa ibu kami ini baik, tetapi kami percaya kesempurnaan itu tidak ada pada kami keluarga. Oleh karena itu, saya atas nama almarhumah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hidup bersosialisasi, berinteraksi di tengah masyarakat, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari almarhumah, kami mohon maafkan dia, agar ia pergi ke Sion menghadap Penciptanya. Ia pergi dengan damai sejahtera. Harapan dari kami keluarga, seusai semua proses ini,
Ketika Bapak Ibu kembali ke rumah tangganya masing-masing, dalam lantunan doa, titipkan doa untuk keluarga kami. Terkhusus Bapak kami, Bersano, anak-anak dan cucu-cucu menantu, agar mereka sanggup menghadapi duka ini. Karena sebagai manusia, tentu rasa perih itu akan datang ketika ia sendiri. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian penjelasan berkata. Baik, terima kasih kepada Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Yanja, yang sudah berkenan menyampaikan kata hati dari kedua keluarga besar. Acara selanjutnya, sebelum kita masuk di dalam penutupan peti jenazah, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini jaraknya tidak sama. Ada yang dekat, ada pula yang jauh. Dengan sejumlah kesibukannya pun berbeda-beda. Ada yang sangat sibuk, ada juga yang sibuknya mungkin sedang-sedang saja, sehingga belum menyempatkan diri untuk hadir di rumah duka. Oleh sebab itu, saya akan memberikan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 menit untuk Bapak Mama Bapak Saudara sidang perkabungan yang ada dalam tenda duka yang belum sempat melayat. Maka kesempatan ini diberikan untuk berkenan melayat saat ini. Disilakan. Saatnya Mama akan pergi untuk selamanya. Kenanglah kebaikan 63 tahun yang lalu bersama dan bersama di dalam hidup ini. Sejumlah kebaikan yang almarhum berikan. Kenanglah itu dan bagikanlah itu di dalam kedua-dua bersama. Berjalan. Oleh sebab itu saya persilakan beberapa pemuda untuk mengangkat tutupan peti jenazah, dan peti jenazah saat ini akan ditutup. Saya minta kesediaan beberapa pemuda, saya tidak menyebut nama, yang ikhlas saja yang mau datang untuk angkat ini tutupan peti jenazah bawa ke dalam tutup peti jenazah.
Utara, terima kasih ke Paku yang ketiga yang akan disematkan oleh Bapak Kepala Desa Lengketi, Bapak Kepala Desa dan Bapak Desa. Paku yang berikutnya akan disematkan oleh Tauhid Bapak Silwanus Poli, disilakan. Bapak Silwanus Poli. Sudah. Salah. Paku yang berikut akan disematkan oleh Bihuk dari keluarga Manate, Bapak Hermes Manate. Kalau Bapak Hermes Manate tidak ada, bisa diwakilkan Bapak Pi. Bapak Hermes, disilakan. Mari opat. Paku kedua yang terakhir yang akan disematkan oleh seorang cucu Geral Adu. Paku yang paling terakhir sekali, Maneleo Dumite, Bapak Jago Bisdai, disilakan. Nama-nama yang akan saya ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenangan? Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat 364 ayat yang pertama, berserah kepada Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Allah yang Maha Kuasa dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil saudari kekasih kita, Jublina Herlinces Sanulete, maka kita sekarang menguburkan jenazahnya yang dari debu kembali menjadi debu. Tetapi kita menguburkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia pada dirinya. Pelengkap Kidung Jemaat 165, janji yang manis. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarkan suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah selesai dan saya kembalikan. Shalom. Shalom.